Sejak awal, Universitas Multimedia Nusantara sudah memiliki komitmen untuk menjadi kampus yang ramah lingkungan. Gedung-gedung dibangun dengan desain yang hemat energi dan dengan kawasan hijau yang akan mendukung proses pembelajaran yang nyaman. Komitmen ini berhasil membuat UMN meraih penghargaan. Gedung New Media Tower berhasil menjadi juara pertama ASEAN Energy Award untuk gedung hemat energi. Kemudian, gedung PK Oyong Yakob Utama Tower berhasil meraih runner-up sebagai gedung hemat energi di tingkat ASEAN juga. Selain itu, UMN telah ikut serta di dalam UI Green Metric World University Ranking dan berhasil meraih peringkat 146 dunia di tahun 2021 sebagai Sustainable Campus. Berangkat dari hal tersebut, kali ini kita akan bertemu Pak Niki selaku Dekan Fakultas Teknik dan Informatika Universitas Multimedia Nusantara untuk membahas tentang kampus yang berkelanjutan ini. Oke Pak Niki, jika berbicara mengenai teknologi yang berkelanjutan, apa saja yang sudah UMN persiapkan untuk itu Pak? Baik, tentunya kami sudah mempersiapkan bahkan melakukan beberapa usaha untuk menciptakan hal tersebut. Contohnya, untuk pasif desain kami yang pertama adalah orientasi bangunan. Orientasi bangunan New Media Tower dan juga PK Oyong Yakob Utama Tower membujur dari timur ke barat. Kondisi ini telah didesain untuk meminimalkan perolehan panas matahari langsung. Sisi barat dan timur gedung digunakan sebagai area servis seperti lift dan juga toilet, sedangkan sisi utara dan selatan sebagian besar digunakan untuk ruang kelas, laboratorium, dan juga kantor. Pasif desain kedua adalah fasad kulit ganda atau double facade. Bangunan New Media Tower dan juga PK Oyong Yakob Utama Tower telah mengintegrasikannya dan menjadi fitur yang paling menonjol. Pada fasad kulit ganda ini terdapat celah median antara dua kulit yang dapat menyediakan area untuk aliran udara. Celah itu sendiri didesain juga dengan fungsi ventilasi dengan fitur rongga pada kulit terluarnya. Udara panas dapat dikeluarkan melalui rongga untuk mengurangi perolehan matahari di iklim yang hangat, dan hal ini dapat mengurangi beban pendinginan. Keuntungan lebih lanjut dari fasad kulit ganda ini adalah bahwa struktur internal lebih terlindungi dari kondisi cuaca. Bangunan New Media Tower dan juga PK Oyong Yakob Utama Tower memaksimalkan ventilasi alami untuk mengurangi penggunaan AC. Diterapkan pada area basement yang digunakan sebagai tempat parkir dan juga bengkel, lantai 1 dan juga seluruh koridor lantai atas. Lantai 1 atau lantai pertama yang digunakan untuk kantin dan juga pusat kegiatan mahasiswa didesain dengan konsep ruang terbuka sehingga udara akan bersirkulasi ke seluruh area. Seluruh lantai pertama cukup nyaman tanpa AC dan memiliki aliran udara rata-rata 2,87 meter per detik. Dari lantai 2 ke atas, ventilasi pasif didesain untuk koridor, menghilangkan keperluan AC di area ini. Udara mengalir dari pori-pori fasad. Koridor menempati sekitar 24% dari total luas lantai. Dengan menghilangkan pendinginan mekanis dari area ini, beban pendinginan di lantai ini jauh berkurang. Untuk mengurangi thermal bridging, dinding ruangan bangunan menggunakan bahan polistiren yang dimodifikasi. Hal ini untuk mencegah panas dari luar masuk ke dalam ruangan. Modifikasi yang dilakukan antara lain menyediakan rangka wire mesh berkualitas tinggi dan melapisi polistiren dengan lapisan plester yang relatif tipis. Hasilnya adalah elemen struktur yang hampir mirip dengan dinding penahan beban. Teknologi tersebut juga berfungsi sebagai insulasi suara dari gangguan kebisingan luar. Bahan ini diterapkan pada semua dinding kecuali dinding struktural. Pencahayaan alami dimaksimalkan untuk menghemat biaya energi dengan menghilangkan kebutuhan akan pencahayaan buatan dan juga sebagai strategi untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan. Pencahayaan alami penting untuk meningkatkan kualitas lingkungan cahaya. Untuk meningkatkan kenyamanan visual sekaligus menghemat konsumsi energi, semua dinding, lantai, dan juga langit-langit dicat dengan warna cerah untuk memantulkan cahaya dan memaksimalkan cahaya alami. Lebih dari 80% ruang bangunan menggunakan pencahayaan alami. Untuk pasif desain yang terakhir adalah Sustainable Landscape.
Untuk memaksimalkan kenyamanan lingkungan dari sirkulasi udara, gedung New Media Tower dan juga PK Oyong Yakob Utama Tower dikelilingi pepohonan sebagai sumber oksigen dan untuk menurunkan suhu udara sekitar gedung. UMN mengembangkan konsep kampus di hutan dengan pilihan pepohonan dan suasana kebun raya, termasuk pepohonan di dalam gedung. Roof garden juga disediakan di New Media Tower, didedikasikan untuk inkubator bisnis Skystar Ventures. Beberapa fungsi dari Eco Roof adalah untuk memadukan bangunan dengan lingkungan, mendukung keseimbangan iklim dan juga sebagai fitur estetika. Sedangkan untuk active design, saat ini terbagi ke dalam dua kategori, yaitu air conditioning atau pendinginan dan juga pencahayaan. Sistem pendingin di UMN menggunakan chiller ramah lingkungan dengan refrigeran R134A serta pemasangan variable speed drives untuk mengurangi konsumsi energi pompa dan motor serta meningkatkan masa pakai mesin. Peningkatan efisiensi beban chiller dapat dicapai dengan menurunkan suhu air kondensor, pemanfaatan penggerak kecepatan variabel untuk motor kompresor, dan kondisi operasi yang dianalisis untuk menentukan jumlah dan ukuran chiller. Selanjutnya, dengan menyesuaikan kapasitas pompa berdasarkan penurunan tekanan aktual dan aliran air puncak melalui setiap komponen dalam sistem, penggunaan energi dalam sistem pemompaan dapat dibatasi. Lebih lanjut lagi, UMN juga memiliki pendingin absorpsi dengan kapasitas 330 ton refrigeran. Bahan bakar utamanya adalah udara buangan panas dari generator gas dengan panas hingga 520 derajat Celcius. Dengan bahan bakar ini, pendingin tidak memerlukan catu daya listrik untuk menghasilkan air dingin. Kapasitas 330 ton refrigeran tersebut setara dengan 220 kW daya listrik. UMN menggunakan lampu Light Emitting Diode atau LED dengan balas elektronik untuk penerangan. Cahaya yang dipancarkan adalah bentuk energi yang dilepaskan dari proses kombinasi antara elektron dan hole ketika arus listrik melewati bahan semikonduktor. Dibandingkan dengan lampu pijar, LED menggunakan listrik 75 hingga 80% lebih sedikit dan umur 25 kali lebih lama. LED juga tahan lama karena dapat menyerap goncangan besar tanpa mengalami malfunction. Sebagai bagian dari program pengembangan energi terbarukan, UMN juga telah memanfaatkan energi surya yang digunakan untuk penerangan jalan area masuk kampus. Sedangkan untuk water conservation di UMN, apakah ada perlakuan khusus Pak untuk pengelolaannya? Tentu ada. Salah satunya, gedung New Media Tower dan juga PK Oyong Yakob Utama Tower mendaur air limbah dari berbagai sumber yang diproses di unit sewage treatment plant atau STP di basement. Guna menghemat air daur ulang digunakan untuk menyiram toilet, menyiram tanaman, dan juga keperluan cooling tower sistem AC. Dalam konstruksi hijau, efisiensi dan konservasi air menjadi poin yang penting. Sumber air menjadi langka setiap tahun, sementara bangunan mengkonsumsi 20% dari cadangan air. Pengembangan dan implementasi teknologi untuk memberikan kualitas pekerjaan bangunan yang lebih baik, tetapi konsumsi air yang lebih sedikit perlu dilakukan. Air hujan yang jatuh ke gedung ditampung dan dialirkan ke sumur resapan yang tersebar di sekitar bangunan. Ada 80 sumur resapan di sekitar gedung UMN dan juga ratusan biopori yang dibuat untuk mengembalikan air hujan ke tanah. Lebih lanjut lagi, di UMN, semua area parkir kendaraan yang outdoor merupakan area resapan air juga dengan menggunakan konblok. Selain water conservation, kami juga melakukan beberapa upaya tindakan untuk mendukung Zero Emission Vehicle Policy. UMN bekerjasama dengan pihak ketiga dalam menyediakan sepeda yang dapat digunakan oleh mahasiswa. Biro Kemahasiswaan UMN juga mengkampanyekan penggunaan sepeda, jalan kaki, dan juga budaya car sharing untuk pergi ke kampus. Sedangkan untuk transportasi umum sendiri, melalui Kementerian Perhubungan, pemerintah juga menyediakan layanan transportasi massal berupa bus yang disebut GE/NGR Connection di area dekat kampus. Kalau untuk kedepannya Pak, apakah ada rencana lanjutan untuk menjaga dan mengembangkan sustainability gedung di UMN? Tentu, UMN mengarahkan kegiatan penelitian dan inovasi oleh sivitas akademikanya agar mengedepankan konsep keberlanjutan. Berdasarkan data Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM UMN, di tahun 2021 terdapat 86 judul penelitian yang didedikasikan untuk keberlanjutan dengan total dana sebesar sekitar 1,1 miliar rupiah. Mari saya tunjukkan. Baik Pak.
Para peneliti dari Fakultas Teknik dan Informatika bekerjasama dengan tim building management mengembangkan perangkat otomatis yang dapat digunakan untuk memantau kondisi gedung. Temperatur, kelembaban udara maupun juga kadar karbon dioksida yang ada di kelas dimonitor dengan sistem berbasis IoT. Sustainability is a political choice, not a technical one. It's not a question of whether we can be sustainable, but whether we choose to be.